Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ardian Darutama MPhil selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Muhammad Nafid Himamuna, NIM 412160 sebagai moderator dan presentator ketiga. Dan yang kedua, Sakinatul Zahra dengan NIM 41211168 sebagai presentator pertama. Dan yang ketiga, Sri Evi Rizkyani dengan NIM 41211115 sebagai presentator kedua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk ulangan tengah semester Filsafat Umum, yaitu Aristoteles dan Pemikiran Manusia. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan pemateri pertama. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sakinatul Zahra, NIM 41211168. Yang pertama mengenai biografi Aristoteles. Aristoteles lahir tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tracia, Yunani. Dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato dan kemudian meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Aristoteles kembali ke Athena saat Alexander berkuasa pada tahun 336 sebelum Masehi. Dengan dukungan dan bantuan dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum yang dipimpinnya sampai tahun 323 sebelum Masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kabur dari Athena guna menghindari nasib naas sebagaimana dulu dialami Socrates. Aristoteles meninggal tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sri Evi Rizkyani, NIM 4121115. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran dari Aristoteles. Yang pertama, di bidang ilmu alam. Ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisis kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Yang kedua, tentang gerak, di mana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan. Sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teologis karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggerak di mana penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya. Hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak yang kemudian disebut dengan theos, yaitu yang dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan. Yang selanjutnya, di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Poetik. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Hal lain dalam kerangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru yang tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Misalkan ada dua pernyataan atau premis. Yang pertama, setiap manusia pasti akan mati, yaitu premis mayor.
Yang kedua, Socrates adalah manusia, yaitu premis minor. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Socrates pasti akan mati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafid Himamuna, NIM 41211060. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari pemateri kedua. Manusia menurut Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akal pikirannya. Manusia adalah hewan yang berpolitik, hewan yang berfamili, dan bermasyarakat, mempunyai kampung halaman dan negara. Aristoteles mengidentifikasi sejumlah kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Manusia itu berakal, berbicara, berpolitik, berkeluarga, dan bermasyarakat. Kemampuan berpolitik dimungkinkan karena manusia mempunyai bahasa yang di dalamnya dapat diungkap simbol-simbol. Manusia juga disebut makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain atau bermasyarakat. Ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Manusia akan membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya. Adanya hal tersebut mendorong sebuah proses terjadinya interaksi sosial, yang mana manusia tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga manusia membutuhkan manusia yang lain untuk hidup saling berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Untuk itu, manusia melakukan sebuah perkawinan. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.